Kisah tentang seorang tukang ojek online tua yang hidup sebatang kara setelah istrinya meninggal. Hidupnya sunyi. Sampai suatu malam, takdir mempertemukannya dengan seorang gadis muda yang terbaring lemah di pinggir sungai. Gadis itu sedang hamil, dan lebih mengejutkan lagi, ia sama sekali tidak ingat siapa dirinya. Dan dari sinilah, hidup Pak Herman berubah selamanya. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Awan kelabu menggantung berat di langit kota kecil itu. Senja terasa muram, seakan menyimpan rahasia duka yang sebentar lagi akan jatuh bersama rintik hujan. Jalanan mulai lengang, warung-warung menutup pintu, kendaraan berkurang, dan hanya suara angin yang terdengar, menyapu dedaunan di tepi sungai kecil. Di antara kesunyian itu, tampak seorang pria paruh baya mengendarai motornya dengan pelan. Dialah Pak Herman, berusia 50 tahun, mengenakan jaket hijau ojek online yang warnanya sudah memudar. Di punggungnya tergantung sebuah tas hitam kecil berisi charger ponsel, sebotol air minum, dan 2 bungkus nasi sisa pesanan pelanggan yang batal siang tadi. Hari itu sungguh sepi. Sejak pagi, hanya 2 kali ia mendapat order. Meski demikian, Pak Herman tetap berkeliling, berharap ada rezeki yang menghampiri, sambil berdoa dalam hati. Ia sudah terbiasa dengan kesunyian. 8 tahun lalu, istrinya meninggal, meninggalkannya sendirian. Anak tak punya, orang tua pun sudah lama tiada. Kini ia hanya tinggal di sebuah rumah petak sederhana di belakang pasar, ditemani radio tua dan selembar foto istrinya. Sore itu, ketika melewati tikungan dekat jembatan kecil yang jarang dilalui orang, matanya menangkap sesuatu. Seorang perempuan muda tergeletak di rerumputan basah di tepi sungai. Seketika ia menghentikan motor, turun, dan jantungnya berdegup kencang. "Ya Allah," bisiknya lirih. Gadis itu tampak masih sangat muda, mungkin tak lebih dari 18 tahun. Pakaiannya basah kuyup, robek di beberapa bagian. Rambutnya kusut, sebagian menempel di wajah pucatnya. Yang paling mengejutkan, perutnya membuncit. Jelas ia sedang hamil besar. Tubuhnya menggigil hebat, kulitnya pucat kehijauan, bibirnya membiru. Pak Herman mendekat hati-hati lalu menepuk bahunya. "Nak, kau dengar suara bapak?" tanyanya pelan. Mata gadis itu terbuka. Hitam matanya kosong, tak menunjukkan ketakutan atau pengenalan. Hanya air mata yang perlahan jatuh di sudutnya. "Kau siapa, nak? Siapa namamu?" tanya Pak Herman lagi. Gadis itu menggeleng lemah, suaranya lirih bergetar. Aku tidak tahu." Dada Pak Herman serasa dihimpit. Gadis ini bukan hanya terluka dan hamil, tapi juga kehilangan ingatan. Tanpa pikir panjang, ia melepas jaket hijaunya dan menyelimuti tubuh sang gadis. Ia menoleh kanan-kiri, tak ada siapapun di sekitar. "Maafkan bapak, nak. Kau harus ikut bapak dulu. Di sini berbahaya. Jangan takut, ya." Dengan susah payah, ia mengangkat tubuh gadis itu, memboncengkannya di motor. Jaket hijau masih melindungi tubuhnya. Mesin motor dinyalakan, dan sambil berdoa dalam hati, ia membawa gadis itu pulang. Perjalanan terasa sunyi. Gadis itu tak banyak bicara. Sesekali tubuhnya gemetar, tangannya memegangi perut, dan isaknya terdengar pelan. Pak Herman hanya bisa menenangkan. "Sabar ya, nak. Kita hampir sampai. Rumah bapak memang kecil, tapi insya Allah hangat." Sesampainya di rumah, Pak Herman membuka pintu kayu yang sudah reot. Ia membaringkan gadis itu di tikar, lalu mengambil handuk dan air hangat untuk membersihkannya perlahan. Ia berhati-hati, hanya menyentuh sebatas yang perlu. Gadis itu diam, hanya air matanya yang terus mengalir. Ia tampak seperti anak kecil yang tersesat di dunia asing. Pak Herman duduk di sampingnya, menatap wajah yang asing tapi penuh kepedihan. "Entah siapa dirimu, nak, tapi mulai malam ini, kau aman. Bapak janji, kau tidak akan sendiri lagi." Di luar, hujan turun perlahan.
Di dalam rumah kecil itu, dua jiwa yang sama-sama terluka mulai menemukan kehangatan dalam diam. Keesokan pagi, sinar matahari menembus malu-malu dari jendela kecil. Gadis muda itu masih tertidur di atas tikar usang, napasnya teratur, meski wajahnya masih menyimpan cemas. Seakan mimpi buruk masih bersemayam di benaknya. Pak Herman menjerang air, hendak membuat teh hangat. Ia melirik ke arah gadis itu, lalu menarik napas panjang. Ya Allah, siapapun dia lindungilah. Kalau Engkau menitipkannya padaku, ajarilah aku menjaganya. Tak lama, gadis itu terbangun. Ia duduk pelan, menatap sekeliling ruangan asing. Matanya merah, tubuhnya gemetar ringan. Saat melihat Pak Herman, ia tampak waspada, tapi tidak melarikan diri. Pagi nak, sapa Pak Herman lembut. Kau ingat sesuatu? Gadis itu menggeleng pelan. Namaku, aku tak tahu. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan angin. Ia memegangi perutnya. Aku hanya ingat dingin, air, lalu gelap. Pak Herman mengangguk pelan. Tak apa, kau aman sekarang. Tinggallah di sini sampai kau benar-benar sembuh. Gadis itu menatapnya lama, lalu bertanya pelan. Kenapa Bapak menolongku? Pak Herman terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. Entahlah, mungkin karena Bapak juga pernah merasa sepi. Saat melihatmu, Bapak seperti melihat anak sendiri. Hening sejenak. Gadis itu kemudian berbisik, Pak, bolehkah aku punya nama? Pak Herman menatapnya lembut lalu mengangguk. Bagaimana kalau Indah? Gadis itu mengulang pelan, seakan mencicipi sebuah nama asing yang terasa hangat. Indah, aku suka. Pak Herman tersenyum. Mulai sekarang panggil dirimu Indah. Dan kalau mau panggil Bapak. Pak Herman saja, jangan sungkan. Hari-hari setelah itu, Indah perlahan mulai beradaptasi dengan hidup barunya. Pak Herman merawatnya penuh kesabaran. Setiap pagi ia memasakkan bubur, bahkan menyuapkan langsung ketika Indah terlalu lemah untuk makan sendiri. Ia mencuci pakaian Indah, membersihkan luka-luka kecil di kakinya, hingga mengganti alas tidurnya setiap 2 hari sekali. Namun malam-malam Indah masih dipenuhi mimpi buruk. Ia sering terbangun tiba-tiba, berkeringat deras, menangis, dan berteriak tanpa suara. Saat itu Pak Herman selalu menemaninya. Ia menyodorkan segelas air hangat sambil menenangkan dengan zikir lembut. Jangan takut Indah, itu cuma mimpi. Kau sudah tidak sendirian lagi. Seringkali Indah berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya lama sekali. Aku merasa asing dengan wajah ini, seolah-olah aku sedang memainkan peran seseorang yang bukan aku, bisiknya. Pak Herman tak pernah membantah. Ia hanya duduk di belakangnya, mendengarkan, seakan menjadi sandaran diam bagi gadis yang patah hatinya itu. Bagi Pak Herman, Indah benar-benar seperti anak burung dengan sayap patah, rapuh, penuh keraguan, mudah ketakutan. Bahkan suara motor yang terlalu keras di jalan bisa membuatnya menangis. Tetapi hari berganti, perlahan ia berubah. Indah mulai bisa tersenyum, bahkan tertawa meski tipis. Ia menyiram tanaman kecil di depan rumah, mencuci piring, menyapu lantai, meski selalu dilarang Pak Herman. Sudahlah, biar Bapak saja, kau istirahatlah. Tetapi Indah selalu menjawab, kalau aku hanya diam, kepalaku serasa pecah, Pak. Aku ingin merasa berguna. Suatu hari, bidan kampung datang memeriksa kandungan Indah. Alhamdulillah bayinya sehat. Usia kehamilan kira-kira 7 bulan, jadi 2 bulan lagi mungkin lahiran. Bidan itu sempat bertanya tentang orang tua atau suami Indah, tetapi Pak Herman hanya bisa menggeleng. Ia sendiri tak tahu asal-usul gadis itu. Bidan hanya menghela napas, menatap Indah dengan wajah iba. Selepas bidan pulang, Indah menghampiri Pak Herman dengan langkah pelan. Pak, kalau suatu hari aku tak pernah mengingat siapa diriku, apa aku masih boleh tinggal di sini? Pak Herman menatap mata Indah yang mulai berkaca-kaca. Senyum lembut merekah di wajahnya. Selama Bapak masih bisa bernafas, rumah ini juga rumahmu, nak. Air mata Indah jatuh. Tapi untuk pertama kalinya,
Itu bukan tangisan karena takut, melainkan tangis kelegaan. 2 bulan berlalu sejak hari Pak Herman menemukan Indah di tepi sungai. Hari-hari mereka yang dulu penuh sepi, kini berubah menjadi kebersamaan. Kata-kata yang terucap tak banyak. Namun di antara keduanya tumbuh sesuatu yang lembut, seperti tunas kecil yang menembus tanah gersang. Perut Indah semakin besar. Nafasnya kerap tersengal, punggungnya pegal, kaki membengkak. Meski begitu, ia tetap berusaha membantu sebisanya. Mencuci pakaian, menyapu halaman, kadang memasak ketika Pak Herman pulang dalam keadaan lelah. Pak Herman sendiri masih mencari nafkah sebagai ojek online. Namun sekarang ia lebih berhati-hati memilih order. Ia tak mau menerima perjalanan terlalu jauh, apalagi malam hari. Indah lebih penting dari semua itu, gumamnya seringkali. Hingga suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, rumah kecil itu diguncang jeritan. "Pak, sakit Pak, tolong." Pak Herman terbangun panik. Ia berlari masuk ke kamar Indah. Gadis itu terbaring miring, wajahnya penuh keringat, menggenggam bantal erat-erat. Tubuhnya gemetar hebat, air matanya mengalir. "Pak, perutku," rasanya ditarik-tarik. Pak Herman tercekat, tetapi ia segera mengingat pesan bidan. Jika sakit datang teratur, disertai nyeri punggung, itu tanda melahirkan. Bergegas ia meraih ponsel dan menelpon bidan kampung. "Bu Zat, tolong, Indah sepertinya sudah mau melahirkan." Tak sampai 15 menit, bidan datang bersama 2 asistennya. Rumah Pak Herman yang biasanya sepi, malam itu dipenuhi suara langkah tergesa, rintihan, dan instruksi pelan. Pak Herman menunggu di luar kamar, duduk di kursi plastik, menggenggam tasbih. Ia membaca istighfar berkali-kali, menahan air mata yang mendesak keluar. Di balik pintu, Indah berjuang sendirian, tanpa keluarga, tanpa identitas, tanpa masa lalu yang jelas. Hingga tepat pukul 1:14, tangisan bayi pecah menembus malam. Tubuh Pak Herman bergetar mendengar suara itu. Tak lama kemudian, bidan keluar sambil menggendong bayi mungil berbalut kain putih. "Laki-laki," katanya dengan senyum letih. Pak Herman menatap bayi itu, hatinya seolah dipeluk kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Dengan tangan gemetar, ia menyambutnya. "Masya Allah, kecil sekali kau nak," bisiknya. Di kamar, Indah terbaring lemah namun tersenyum samar saat Pak Herman masuk membawakan bayinya. Air matanya jatuh lagi. "Dia anakku," lirinya. Pak Herman duduk di sampingnya. "Iya, Indah, ini anakmu. Dan kalau kau mau, kita rawat dia bersama." Indah menatap bayi itu dengan pandangan kosong, lalu berbisik, "Aku tak tahu siapa ayahnya. Aku tak tahu apakah aku layak jadi ibu." Pak Herman menggeleng mantap. "Kau sudah jadi ibu, nak. Dan kau melahirkan dengan berani. Tak semua perempuan bisa." Malam itu, mereka bertiga akhirnya terlelap dalam hening. Indah memeluk bayinya, sementara Pak Herman duduk di samping mereka, berjaga. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu kehadiran bayi itu bukan hanya memberi hidup baru bagi Indah, melainkan juga baginya sendiri. Setelah bertahun-tahun menanggung kesepian, kini Pak Herman tak lagi benar-benar sendiri. Kehadiran Indah, meski masih terbelenggu amnesia, perlahan membawa warna baru dalam rumah kecil yang dulunya hanya dipenuhi sunyi. Di bawah atap sederhana yang penuh doa, ia mulai belajar membangun kembali dirinya, sementara di hati Pak Herman tumbuh sesuatu yang tak pernah ia rasakan sejak kepergian istrinya. Sebuah harapan. 3 bulan sudah berlalu sejak bayi mungil itu lahir. Tangis kecilnya kini menjadi irama yang menemani hari-hari di rumah Pak Herman. Indah memberinya nama Raka, nama sederhana yang ia pilih sendiri. "Aku tak tahu siapa diriku di masa lalu," ucapnya suatu sore sambil menggendong Raka di teras rumah. "Tapi bolehkah aku memilih masa depan untuk anakku?" Pak Herman hanya tersenyum dan mengangguk, merasakan kehangatan setiap kali melihat Indah menatap buah hatinya dengan kasih, meski sesekali masih terlihat ragu. Rutinitas mereka pun berubah. Pak Herman kini bangun lebih pagi untuk menyiapkan air hangat dan bubur, lalu bekerja mengantar pesanan atau penumpang. Namun berbeda dari dulu,
Langkahnya selalu tergesa untuk pulang. Ada 2 jiwa yang menunggunya di rumah, 2 alasan baru yang membuat hidupnya terasa lebih berarti. Hubungan mereka tak lagi sebatas orang asing. Pak Herman sudah terbiasa memanggil Indah dengan lembut, penuh rasa seperti seorang ayah. Namun diam-diam, hatinya kerap bertanya, benarkah perasaan itu hanya sebatas kasih seorang ayah? Setiap kali senja tiba dan ia melihat Indah duduk di serambi dengan Raka tertidur di pangkuannya, ada rasa hangat yang menyusup ke dadanya, rasa yang sulit ia artikan. Ia ingin melindungi gadis itu bukan semata karena kasihan, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Tapi ia tak pernah berani mengucapkannya, takut salah, takut dianggap lancang. Ia sadar dirinya terlalu tua, terlalu miskin, terlalu lelah oleh masa lalu. Apa pantas ia menuntut masa depan seorang gadis muda yang bahkan tak tahu asal-usulnya? Di sisi lain, Indah pun menyimpan rasa yang tak mampu ia terjemahkan. Pak Herman bukan lelaki muda, tapi kelembutannya, tangannya yang ringan menolong, dan doa-doa lirih yang selalu ia lantunkan tiap malam, membuat Indah merasa aman. Sebuah perasaan yang asing, tapi sangat berharga, hingga suatu malam hujan turun perlahan. Setelah menidurkan Raka, Indah keluar ke ruang tamu membawa secangkir teh. "Pak," ucapnya pelan, "boleh aku bertanya sesuatu?" Pak Herman sedikit gugup, tapi ia mengangguk. "Kalau suatu hari aku menikah, sementara aku tak pernah tahu siapa diriku, apakah aku berdosa?" Pertanyaan itu menancap di dada Pak Herman. "Kenapa tanya begitu?" Ia balik bertanya pelan. Indah menatap jendela yang berkabut. "Kadang aku takut, hidupku hanya akan jadi cerita kosong, tanpa asal-usul, tanpa nama, tanpa keluarga. Tapi aku tak mau Raka tumbuh dengan pertanyaan yang sama." Pak Herman menghela napas panjang. "Nak, dosa bukan datang dari masa lalu yang hilang. Dosa datang kalau kau menyia-nyiakan masa depan. Kau sudah berjuang, kau ibu yang baik. Kalau suatu hari ada lelaki yang menikahimu dengan segala kekuranganmu, itu bukan dosa. Itu anugerah." Ya, Indah menoleh, menatapnya dalam-dalam. Lalu dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Kalau lelaki itu, Bapak sendiri?" Pak Herman terdiam, tubuhnya kaku. Hujan di luar semakin deras. Dari kamar, Raka menangis pelan. Indah berdiri. Lalu sebelum melangkah masuk, ia berbisik, "Aku tak tahu siapa diriku. Tapi satu hal aku tahu. Aku tak takut jika harus menjadi milik Bapak." Pak Herman tak sanggup menjawab. Malam itu, ia hanya duduk mematung menatap lantai tanah yang lembab oleh tetesan air bocor. Di luar, hujan turun deras. Dan di dalam dada mereka berdua, benih kejujuran mulai tumbuh diam-diam. 3 bulan berlalu setelah malam penuh rahasia itu. Mereka tak pernah lagi membicarakan perasaan yang sempat terucap, tetapi tindakan sehari-hari seolah menjadi jawaban. Indah semakin lembut, semakin bersandar pada Pak Herman. Sedangkan Pak Herman, ia tak lagi menjadi lelaki sepi yang duduk sendirian di warung kopi menatap senja. Kini ia selalu pulang cepat dengan buah tangan kecil untuk Indah dan Raka. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu sore saat langit berwarna keemasan, datang tamu tak terduga. Pak RW, Bu RT, dan beberapa tokoh masyarakat. Mereka duduk di ruang tamu mungil Pak Herman. Wajah-wajah mereka serius. "Kami bukan ingin mencampuri urusan pribadi," ucap Pak RW setelah menyesap teh. Tapi masyarakat mulai bertanya-tanya. Indah tinggal di sini. Tidak jelas asal-usulnya. Tidak ada ikatan. Orang-orang mulai berbisik. Pak Herman menunduk. Indah yang baru keluar dari dapur sambil menggendong Raka ikut mendengarkan. Wajahnya tenang, meski pucat. Ia tahu cepat atau lambat ini akan terjadi. Bagaimanapun, ia tinggal di rumah seorang lelaki yang bukan muhrim, dengan seorang bayi tanpa ayah. Kehormatan mereka selalu dijaga, tapi mata masyarakat tak pernah bisa ditutup. Usai para tamu pulang, malam turun perlahan. Pak Herman duduk di beranda, menatap gelap ditemani suara jangkrik. Indah duduk di sampingnya, menggendong Raka yang mulai terlelap. "Bapak tak perlu menjawab sekarang," ucapnya pelan. "Tapi izinkan aku jujur.
Rumah ini sudah seperti rumahku, dan bagi Raka, suara bapak sudah jadi suara ayahnya. Pak Herman menoleh, menatap wajah indah yang diterangi cahaya redup lampu teras. Gadis itu tampak lebih dewasa dari usianya, mungkin karena luka dan kehilangan yang ia pikul sejak hari ditemukan. Dengan suara bergetar, Pak Herman berkata, "Indah, aku ini hanya lelaki tua. Hidup pas-pasan, masa depan tak jelas. Aku takut kau hanya kasihan padaku." Indah menggeleng mantap. Kasihan tak akan membuat seseorang bertahan dalam sepi. Aku ada di sini karena aku merasa aman. Dan aku mencintai cara Bapak mencintai kami. Air mata yang lama ditahan akhirnya pecah juga. Pak Herman menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah, pelan namun dalam. Malam itu, bukan hanya sunyi yang menemani mereka, tapi juga cinta yang akhirnya berani menunjukkan wujudnya. Malam itu, keduanya sepakat untuk menikah secara sederhana. Beberapa warga kampung, Pak RW, serta kerabat jauh hadir sebagai saksi. Dengan suara bergetar, Pak Herman mengucapkan ijab kabul, sementara Raka terlelap di pangkuan Bu RT. Tak ada gaun mewah, hanya sehelai gaun putih, sederhana pinjaman dari tetangga. Namun di hati mereka, pernikahan itu terasa seperti fajar yang terbit setelah malam panjang penuh luka. Bagi Pak Herman, pernikahan itu bukan sekadar mendapatkan seorang istri. Ia juga memperoleh sebuah keluarga. Sedangkan bagi Indah, meski dirinya tak pernah tahu siapa dia sebenarnya, akhirnya ia memiliki nama baru, Indah binti Herman. Nama itu dipeluknya erat, bukan karena ia lupa asal-usulnya, tetapi karena ia telah menemukan tempat untuk kembali. Tahun-tahun berlalu, Raka tumbuh menjadi anak yang ceria, senang berlari di lapangan sambil menerbangkan layang-layang. Dengan penuh kebanggaan, ia memanggil Pak Herman sebagai ayah, dan setiap kali itu terdengar, Indah selalu tertawa bahagia. Rumah kecil yang dulu hening kini dipenuhi tawa, tangis, dan doa yang tak pernah berhenti. Masa lalu Indah yang kabur tak lagi jadi masalah, sebab cinta yang mereka bangun telah menghapus segala kegelisahan. Cinta yang lahir dari luka justru tumbuh lebih kuat dibanding cinta yang berawal dari kemewahan. Pak Herman kerap menutup doanya di malam hari dengan ucapan lirih. "Ya Allah, aku tak meminta masa depan yang penuh harta. Cukup bahagiakan dia yang tak ingat siapa dirinya. Karena dirinya telah membuatku ingat siapa aku sebenarnya." Kisah ini mengajarkan, takdir yang pahit bisa berubah menjadi kebahagiaan sejati bila dijalani dengan hati yang tulus dan kesabaran yang mendalam. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.